Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Putri Aulia selaku moderator dari kelompok PPH Pasal 22 beserta rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Mutiara Maulinda, lalu ada Teresia Mita dan juga ada Yola Yorenza. Di sini kami akan menjelaskan masing-masing materi mengenai PPH Pasal 22. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Teresia Mita, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak PPH Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha lainnya. Objek pajak PPH Pasal 22. 1. Impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPH Pasal 22, di antaranya barang komoditas. 1. Tambang batu bara. 2. Mineral bukan logam. 3. Mineral bukan logam. 2. Pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian yang dikenakan pajak penghasilan PPH Pasal 22 adalah yang dilakukan oleh bendaharaan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah dengan instansi atau lembaga pemerintah, yaitu lembaga pemerintah lainnya. 3. Pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPH Pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang, persediaan UP, yang dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran. Yang keempat, ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenakan PPH Pasal 22 adalah dengan mekanisme. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Objek pajak PPH Pasal 22 BUMN, pembayaran atas pembelian barang dan atau barang bahan tertentu atau BUMN yang dilakukan dikenakan dengan PPH Pasal 22 ini adalah untuk keperluan kegiatan usaha lainnya. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor, penjualan hasil produsen kepada distributor yang dikenakan PPH Pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha lainnya, industri semen, industri kertas, industri baja. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan objek pajak PPH Pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri, yaitu agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM. Yang kedelapan, penjualan migrasi, yang dikenakan oleh PPH Pasal 22, produsen atau importir ini diantara lainnya itu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas. Yang kesembilan, pembelian barang dan perdagangan pengumpulan pembelian barang bahan lainnya dari pengelupas. Yang dikenakan PPH Pasal 22 ini adalah untuk keperluan industri ataupun ekspor lainnya. Industri dan ekspor yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan. Yang ke-10, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pemungut PPH Pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah yang pertama yaitu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPH Pasal 22 impor barang. Lalu yang kedua yaitu ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA
sebagai pemungut objek pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Lalu yang ketiga, yaitu ada pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang pada persediaan atau UP. Lalu yang keempat, yaitu ada kuasa penggunaan anggaran, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Lalu yang kelima yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan meliputi PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya atau PT Wika, PT Adikarya, PT Utama Karya, PT Krakatau Steel, atau badan atau bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Selanjutnya ada bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau jasa bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir itu ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk keperluan industri atau ekspornya. Lalu industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pada pertambangan. Lalu selanjutnya yaitu ada pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama yaitu impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Lalu yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Lalu yang ketiga yaitu ada impor sementara, dan yang terakhir ada impor kembali atau reimpor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan barang yang tergolong mewah. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 dalam PMK 92/2019, barang yang tergolong sangat mewah dan dikenakan PPh pasal 22 yaitu di sini ada rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 M atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Dan ada juga apartemen dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 M atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Yang dimana tarif dari rumah beserta tanahnya dan apartemen dan sejenisnya memiliki tarif 1% dari harga jual. Selanjutnya ada pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua ada kapal pesiar, jet, dan sejenisnya. Yang ketiga kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang lebih dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya. Dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah atau kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Dan yang terakhir ada kendaraan bermotor roda 2 atau 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Oke, di sini ada tarif PPh pasal 22 yaitu atas penjualan hasil produksi semua jenis semen oleh badan usaha industri semen kepada distributor dalam negeri dengan rumus PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali DPP PPN. Atas penjualan hasil produksi semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih oleh usaha industri otomotif kepada distributor di dalam negeri. Dengan rumus PPh pasal 22 yaitu 0,45% dikali DPP PPN. Dan selanjutnya ada atas penjualan hasil produksi kertas oleh badan usaha industri kertas kepada distributor di dalam negeri, yaitu dengan rumus PPh pasal 22 0,1% dikali DPP PPN.
Selanjutnya ada atas penjualan hasil produksi baja oleh usaha industri baja kepada distributor di dalam negeri dengan rumus PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali DPP PPN. Atas penjualan hasil produksi semua jenis obat oleh usaha industri farmasi kepada distributor di dalam negeri dengan rumus PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali DPP PPN. Tarif PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor yang menggunakan angka pengenal impor atau API, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 2,5% dikali dengan nilai impor. Atas impor kedelai, gandum, tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,5% dikali dengan nilai impor. Yang ketiga, atas impor yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 7,5% dikali dengan nilai impor. Yang keempat, atas pembayaran pembelian barang oleh bendahara, pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah pembayaran badan usaha milik tertentu dan bank umum, BUMN, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 1,5% dikali dengan DPP dan PPN. Yang kelima, atas penjualan barang bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stadium pengisian bahan bakar umum Pertamina, PPh pasal 22-nya 0,25% dikali dengan DPP PPN. Kemudian tarif PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stasiun pengisian bahan bakar minyak umum bukan Pertamina, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Yang kedua, atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada pihak lain selain kepada stasiun pengisian bahan bakar minyak umum Pertamina dan bukan Pertamina, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Yang ketiga, atas penjualan bahan bakar minyak gas oleh produsen atau importir, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Yang keempat, atas penjualan pelumas oleh produsen atau importirnya, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Yang kelima, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,45% dikali DPP PPN. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian dan penjualan. Yang pertama, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 0,25% dikali DPP PPN. Yang kedua, atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah, PPh pasal 22 tarifnya sama dengan 5% dikali DPP PPN. Oke, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor oleh badan usaha industri tertentu. Yang dimana PT Semen Oke menjual semennya secara tunai kepada distributor PT Semenku senilai 5 miliar rupiah pada 3 Juli 2016. Di sini diminta hitunglah PPh pasal 22. Oke, karena di sini dimintanya hitunglah PPh pasal 22, maka sebelum kita menghitung PPh pasal 22, kita akan menghitung terlebih dahulu DPP-nya, yang dimana rumus DPP-nya yaitu 100 dibagi 110 dikali 5 miliar rupiah, yang dimana hasilnya adalah 4 miliar 545 juta 454.545. Setelah ketemu hasil dari DPP, maka kita langsung menghitung rumus PPh pasal 22-nya. Yang dimana rumus PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali DPP PPN. Nah, 0,25% ini merupakan tarif dari penjualan hasil produksi semua jenis semen.
Oke, udah rumusnya udah ada, maka langsung kita masukin yang dimana 0,25% dikali 4.455.454.545, yang dimana hasilnya adalah 11.363.636. Oke, di sini ada contoh lagi, yaitu contoh dari perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor oleh badan usaha industri tertentu. Yang dimana pada bulan April 2021, perusahaan kertas PT Merdeka melakukan penjualan atas hasil produksinya kepada PT Mulia senilai 3.300.000.000 rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Maka perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kertas adalah di sini kita akan menghitung DPP-nya terlebih dahulu, yang dimana rumus dari DPP adalah 100 dibagi 110 dikali 3.300.000.000, maka hasilnya yaitu 3 miliar. Setelah itu kita akan menghitung PPh pasal 22, yaitu 0,1% dikali DPP PPN, yang dimana 0,1% ini merupakan rumus dari penjualan hasil produksi kertas. Jadi 0,1% dikali hasil dari DPP PPN, yaitu senilai 3 miliar. Maka hasilnya adalah 3 juta rupiah. Oke, di sini masih ada contoh lagi, yaitu contoh dari perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor oleh badan usaha industri tertentu. Perusahaan baja yaitu PT Makmur menjual hasil produksinya kepada PT Indah senilai 5.500.000.000 dan sudah termasuk PPN sebesar 10%. Maka perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan baja adalah sebagai berikut. Di sini diminta hitunglah PPh pasal 22, maka kita akan menghitung DPP-nya terlebih dahulu. Rumus dari DPP yaitu 100 dibagi 110 dikali 5.500.000.000, maka hasilnya adalah 5 miliar. Setelah ketemu hasil dari DPP, maka kita langsung menghitung PPh pasal 22 atas penjualan baja. Nah, 0,3% dikali DPP PPN. Nah, 0,3% ini merupakan tarif dari penjualan hasil produksi baja. Maka langsung aja 0,3% dikali 5 miliar, maka hasilnya adalah 15 juta. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. PT ATMO adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut menjual mobil secara tunai kepada PT Motor Indo senilai 2 miliar pada tanggal 2 Juni 2015. Hitunglah PPh pasal 22 DPP 100 dibagi 110 dikali 2 miliar. 1.818.181.818 PPh pasal 22 0,45% dikali DPP PNN. 0,45% dikali 1.818.181.818, hasilnya 8.181.818.181. Perhitungan PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah. Pada tanggal 1 April 2020, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor pada PT Kencana Furnitur senilai 220 juta. Jawab, DPP 100/110 dikali 220 juta sama dengan 20 juta. PPh pasal 22 1,5% dikali 220 juta sama dengan 3 juta. Pada kasus soal pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, lalu juga peternakan. Yaitu pada PT Sardenku adalah sebuah industri pekalangan ikan. Pada perusahaan tersebut membeli bahan untuk keperluan industrinya dari CV Ikanku senilai 2 miliar rupiah pada
5 Oktober tahun 2016. Yang diminta yaitu hitunglah PPh pasal 22. Lalu pertama, saat menjawab yang dicari yaitu DPP-nya. DPP-nya yaitu 100 per 110 dikali 2 miliar rupiah. Mengapa masih 110? Karena itu terjadi pada tahun 2016, maka hasilnya yaitu 1 miliar. DPP-nya yaitu 100 dibagi 110 lalu dikalikan dengan 2 miliar. Mengapa masih 100 bagi 110? Karena terjadi pada tahun 2016, lalu hasilnya 1 miliar 800 juta 18.181 sekian rupiah. Lalu mencari PPh pasal 22-nya dengan rumus 0,25% dikalikan DPP PPN. Maka 0,25% dikalikan hasilnya tadi yaitu 1 miliar 818 juta 181.818 rupiah. Maka hasil yang didapat yaitu sebesar 4 miliar 545 juta 454.545 rupiah. Maka untuk kasus soal kedua yang saya jelaskan yaitu mengenai contoh perhitungan PPh pasal 22 mengenai ekspor. Pada PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Pada PT Eksporku adalah sebuah perusahaan eksportir mika dalam bentuk lembaran sesuai lampiran 4 PMK 34/2007. Perusahaan melakukan ekspor mika dengan nilai ekspor di pemberitahuan pabean ekspor sebesar 100 juta rupiah. Maka hitunglah PPh pasal 22 atas ekspor tersebut. Lalu jawab. Pertama yaitu PPh pasal 22 ekspor. Karena mencari ekspor, lalu langsung memasukkan rumus PPh pasal 22 ekspor yaitu sebesar 1,5% dikalikan dengan nilai ekspor. Maka 1,5% dikalikan dengan 100 juta rupiah maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Demikianlah penjelasan saya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. PT ABC mempunyai API dan melakukan impor 1.000 unit komputer dengan harga CIE per unitnya $500. Komputer tersebut dikenai bea masuk 25%, PPN 10%, PPNBM 20%, kurs tengah BI sebesar Rp12.050 dan kurs Kemenku Rp12.000. Komputer tersebut merupakan selain barang tertentu lampiran PMK 34 per PMK. Diminta, hitunglah PPh pasal 22 atas impor barang. Jawabannya, nilai CIF 1.000 dikali dengan $5 dikali 12.000 sama dengan 6 miliar. Nah, lalu bea masuk 25% dikali dengan CIF jadi 25% dikali dengan 6 miliar. Nilai impor 7,5 miliar. Dari 6 miliar ditambah dengan 1,5 miliar. PPh pasal 22 impor 25% dikali dengan nilai impor. Jadi 25% dikali dengan 7,5 miliar sama dengan Rp187.500.000. PPh pasal 22 impor sama dengan 200% dikali dengan Rp187.500.000 sama dengan 307. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2015, PT DTC menyerahkan barang dengan nilai kontrak sebesar Rp11 juta, nilai sudah termasuk dengan nilai PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Diketahui nilai kontrak termasuk PPN Rp11 juta,
Lalu DPP atau dasar pengenaan pajak 100 per 110 dikali dengan nilai kontrak. Jadi 100 per 110 dikali dengan 11 juta sama dengan 10 juta. PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali dengan 10 juta sama dengan 150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan itu Rp150.000. Demikianlah presentasi dari kami kelompok PPh pasal 22, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum